melambaikan tangan. La yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika wa innama yakhafu alaika min ghalbatil hawa alaika ila akhirih. La yukhafu alaika, janganlah ditakuti olehmu idza kunta multabisan bihalin minal ahwali, dari ketika tercampurnya suatu kondisi dari kondisi lainnya. Artinya di sini hal, di sini kan situasi ya, atau katakanlah amal. Kata atin seperti taat atau maksiatin atau amal atau nikmatin atau kenikmatan atau baliatin atau musibah. Antal bisa aturuku alaika, yaitu serupanya atau serupa dalam, serupa artinya jalan ubudiyahmu, yang mana ubudiyah tadi akan menyampaikan kepada Tuhanmu. Allati tusiluka ila rabbika inda talbisika bihalin minal ahwali, manakala ubudiyah tadi serupa dengan amal atau dengan amal satu dari amal-amal lainnya. Li'ana syari'ata mabniyatun lidzalika, karena syariat itu ya diciptakan ya seperti itu. Fa inna man nazara fil kitabi was sunnati wajada ma yarshuduhu, maka seseorang yang melihat atau memikirkan di dalam kitab, Alkitab, bisa jadi Al-Quran ya, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran atau As-Sunnah tadi. Artinya kita di sini kan sebagai, katakanlah kita sebagai santri yang sedang suluk, yang sedang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi problemnya kita belum menemukan mursyid, kita belum menemukan syekh. Maka janganlah kita takut akan tersesat. Kenapa? Walaupun belum menemukan mursyid, walaupun belum menemukan syekh, ya kita sebenarnya sudah tahu tentang Al-Quran, isi Al-Quran ataupun As-Sunnah. Fa'ubudiyatuka fit ta'ati antashhada minnatahu biha alaika, maka ibadahmu di dalam ketaatan, maka dalam ketaatan tersebut kita mengetahui, kita melihat bahwa ketaatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa fil ma'siyati al istighfaru wa taubatu minha, dan manakala kita dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya al istighfar wa taubatu minha, sikap kita ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fin ni'mati asyukru 'alaiha, dan manakala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sikap kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Wa fil baliyati as-sabru 'alaiha, dan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cobaan, memberi musibah kepada kita,
maka sikap kita as-sabru 'alaiha, sabar terhadap musibah itu. Wa inna ma yukhafu 'alaika fi hadhil ahwal min ghalbatil hawa 'alaika. Dan akan tetapi yang perlu kita takuti, Kang Ocan, Anu lagi di sawah. oh di sawah. Lagi sibuk. Yang perlu kita takuti adalah manakala kita selalu menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan-keinginan nafsu kita. Hatta yu'mika andru yati tariki kasdika, sehingga nafsu tersebut membutakan dari penglihatan dari jalan yang ditempuh kita. Artinya ketika kita menuruti hawa nafsu, maka ya kita akan lalai dari jalan yang kita tempuh. Tujuannya kita kan ilahi rabbi anta apakah? Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi waritoka matlubi. Akan tetapi kalau kita terus menerus menuruti hawa nafsu, ya kita akan lalai, akan terhalang tujuan kita. Kenapa? Karena hawa nafsu kita yang terus selalu dituruti. Nah, itu yang harus kita takuti. Amma zukiro bi anta tajaba bit taati, dari apa-apa yang telah disebutkan tadi. Bi anta tajaba bit taati wa tasiru fil maksiati. Maka sangat aneh sekali manakala ketika kita melakukan ketaatan wa tasiru fil maksiati, maka ketaatan itu kok menjadi atau berubah menjadi kemaksiatan. Nah, ini yang perlu harus kita waspadai. Contoh ketika kita sholat di masjid, sholat pada awalnya itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung ghalbatil hawa, kita terkalahkan oleh hawa nafsu, maka niat tadi yang seharusnya niat lillahi ta'ala berubah menjadi lidunya, karena dunia. Bisa jadi karena ingin dipuji oleh manusia yang lainnya, bahwa saya ini adalah orang yang soleh, bahwa saya adalah orang yang alim. Padahal kan ahli surga. Padahal kan ketika ketaatan itu berubah menjadi maksiat, ini yang perlu kita waspadai. Iya. Ternyata nih akhirat, masya Allah, jengklit kita sholat apa tidak ada nilainya. Bahkan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kemaksiatan. Wadah. Raportnya merah. Watas takilu an-ni'mata fala tashkuruha, dan merasakan sedikit sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, fala tashkuruha, maka engkau tidak bersyukur kepada nikmat tersebut. Biasanya lagi wingi oli rezeki 500.000. Barang esuk malinge oli 1.000. Lagi 500.000 mah ya Allah, syukur kok. Alhamdulillah, ngekek-ngekek. Barang oli 1.000, meneng bae. Merengut. Ora gelem kon maca ga. Sama kono. Alusnya akeh sing nganjuk. Galone. Iya. Watazau bil baliyati, dan berkeluh kesah manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah.
Wa yahtamilu anal ma'la la yukhafu 'alaika ayyuhal muridu as-shadiq. Dan makna tersebut memper atau serupa dengan makna la yukhafu 'alaika ayyuhal muridus as-shadiq. Sebenarnya itu makna yang khusus bagi para pesalik ya, bagi murid yang sedang menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Antal tabisa alaika turuku. Ya, wis sudah dijelaskan tadi. Ail a'malu al mausulati ilallah min salatin wasiyamin wa dzikrin. Yaitu ahwal tadi diserupakan maknanya adalah amal yang akan menyampaikan pada ke jalan Tuhanmu, seperti sholat, terus puasa, terus zikir. Ayal tabisu alaikal aula minha fatasiru ta'mala hadza tarotan wa hadza ukhra. Ketika amal tersebut memper olehmu, artinya ketika serupa, maka kita ini bingung mana amal yang lebih utama, apakah sholat atau apakah puasa, apakah zikir. Jamiahan. Nah, kebingungan ini terjadi manakala kita sebagai salik yang belum mempunyai mursyid, yang belum mempunyai syekh yang menasehati. Ini kan Syekh. Watan takilu fi anwa'il ibadati likaunika la ta'rif al aula minha min ghairihi idza lam takun tahta tarbiyati syekhin. Maka ketika kita bingung terhadap amal-amal yang manakah yang lebih utama, sehingga ketika kita beramal tentunya mengharapkan yang lebih utama, tentunya keridhaan Allah kan kemungkinan akan dekat sekali. Kemungkinan kan ketika kita beramal yang utama akan cepat sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak mempunyai mursyid, ya masih ngambang. Makanya di sini watan takilu fi anwa'il ibadati. Kita selalu bergonta-ganti dari amal-amal ibadah tersebut. Kenapa? Problemnya la ta'riful aula minha min ghairihi. Karena kita tidak mengetahui mana yang lebih utama ibadah tersebut dari ibadah-ibadah yang lainnya. Idalam takun tahta tarbiyati syekhin, manakala kita tidak ada bimbingan atau didikan dari syekh yang membimbing. Walaupun begitu, ya jangan ditakuti. Kenapa? Sholat ya amal sing utama, ya puasa ya utama, ya kabega amal mah utama lamun dilakoni mah ya. Tapi yang di sini yang perlu ditakuti wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalbatil hawa 'alaika. Yang ditakuti adalah manakala kita selalu menuruti hawa nafsu. Fayasudduka anis sulukin. Kenapa? Ketika kita terkalahkan oleh hawa nafsu, maka nafsu tersebut hakikatnya adalah menghalang-halangi ansulukin dari jalan atau dari jalan yang ditempuh mintil katoriki, dari jalan yang ditempuh atau suluk kepada atau wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarji'u anit tawajjuhi ila maulaka. Maka ketika kita selalu menuruti hawa nafsu, sikap kita fatarji'u, ya harus kembali
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzi yalzamuka antas ta'mala turukul kurbati. Maka juga sikap kita yaitu menetapkan untuk beramal kepada jalan-jalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam ta'rif al-aula minha, walaupun kita tidak mengetahui amal mana yang lebih utama, amal mana yang lebih unggul dari amal-amal yang lainnya. Hatta yajma'uka Allahu ala syekhin nasihin yaryuka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan atau mempertemukan kamu pada mursyid yang menasihatimu. Wa takunu tahta tarbiyati, dan engkau dalam bimbingan syekh tersebut. Artinya kemungkinan kan ketika kita sudah bertemu dengan mursyid, maka amal kita ya ditunjukkan. Kenapa? Seorang mursyid itu mengenal kepada ahwal kita, kondisi rohani kita, sehingga apa? Kita ditunjukkan kepada jalan tersebut. Artinya kan di sini kan permasalahannya kan al-aula, amal mana yang lebih unggul, sehingga murid tersebut cepat sampai atau cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.